Halo anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang energi listrik ya. Materi pertama, Ibu akan menyampaikan tentang proses menghasilkan energi listrik. Tentu anak-anak sudah mengetahui bahwa sumber utama energi listrik itu berasal dari pembangkit listrik. Nah, contoh-contoh pembangkit listrik ada PLTA. Kemudian ada PLTS, PLTU, PLTG, PLTD, maupun PLTN. Pembedanya di sini adalah sumber tenaganya ya anak. Ada yang berasal dari air, angin, surya, uap, gas, diesel, maupun nuklir. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan tentang PLTA terlebih dahulu. PLTA di sini adalah kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga air. Alat yang digunakan yaitu turbin dan generator. PLTA dapat menghasilkan energi listrik dengan cara memanfaatkan energi air yang mengalir. Ini contoh PLTA, anak-anak. Aliran air dapat berasal dari aliran air terjun, aliran sungai yang deras, atau waduk. Jadi syaratnya itu adalah airnya mengalir. Semakin deras aliran airnya, semakin besar pula nanti energi listrik yang akan dihasilkan. Urutan kerja pembangkit listrik tenaga air dimulai dari turbin yang bergerak karena terkena aliran air. Nah, di sini terjadi perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik. Gerakan turbin akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Jadi, generator itu merupakan alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Sehingga sudah menghasilkan energi listrik, maka listrik siap untuk disalurkan ke rumah-rumah, gedung-gedung perkantoran, maupun ke gedung-gedung atau pabrik yang lebih besar. Nah, kita masuk ke proses menyalurkan energi listrik. Listrik berasal dari pembangkit listrik yang dikelola oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Nah, di sini Ibu mempunyai skema penyaluran energi listrik. Jadi, energi listrik tadi yang dihasilkan oleh PLTA itu siap untuk disalurkan ke pabrik-pabrik, gedung-gedung perkantoran, sekolahan, maupun ke rumah-rumah penduduk. Ini ya anak-anak, energi listriknya sudah siap untuk disalurkan. Kemudian, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ini menara yang kita kenal dengan nama sutet. Ini kabel-kabelnya ini sangat besar ya anak-anak. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA memiliki tegangan yang cukup tinggi. Kemudian, tahapan yang ketiga, energi listrik masuk ke trafo atau transformator. Nah, ini anak-anak, ini namanya trafo atau transformator, yang merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Itu fungsi dari trafo. Nah, pada tahapan yang ketiga ini, energi listrik dinaikkan tegangannya, dinaikkan ya anak. Ini dinaikkan. Setelah dinaikkan, kemudian energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik besar. Karena apa? Karena biasanya pabrik-pabrik besar itu membutuhkan energi listrik yang cukup besar pula untuk memproduksi barang-barang. Maka ini sudah bisa disalurkan ke pabrik-pabrik yang besar. Kemudian tahapan yang kelima, selain disalurkan ke pabrik-pabrik besar, energi listrik tadi disalurkan ke trafo lagi ya anak-anak. Nah,
energi listrik yang masuk ke dalam trafo ini di tahapan kelima ini, tegangannya itu justru diturunkan anak-anak. Diturunkan. Tegangannya turun. Karena apa? Karena nanti akan disalurkan ke gedung-gedung perkantoran, rumah-rumah penduduk, maupun ke sekolah-sekolahan yang tentu membutuhkan energi listrik yang tidak terlalu besar, maka tegangannya diturunkan. Kemudian setelah diturunkan, energi listrik siap untuk diterima oleh gedung-gedung perkantoran, sekolah maupun rumah-rumah penduduk. Namun melalui ini dulu, tiang listrik yang ada di pinggir-pinggir jalan kalau anak-anak amati. Kemudian dari tiang listrik itu baru nanti kabel-kabelnya menuju ke rumah-rumah warga maupun ke gedung-gedung perkantoran. Nah, inilah perjalanan energi listrik mulai dari pembangkit listrik sampai ke rumah kita maupun ke sekolahan kita. Semoga mudah dipahami ya. Namun kita juga tahu bahwa kadang listrik yang disalurkan ke rumah kita, ke sekolahan kita itu mengalami gangguan. Gangguannya berupa pemadaman biasanya ya, anak-anak, listriknya padam. Nah, itu ada beberapa faktor. Ada dua, faktor dari dalam maupun faktor dari luar. Faktor dari dalam itu contohnya karena ketidaksiapan pembangkit, kemudian adanya gangguan transmisi atau distribusi. Jadi ketika penyaluran tadi ada gangguan. Kemudian faktor dari luar itu gangguan alam, contohnya karena terkena petir misalnya. Terkena pohon tumbang sehingga kabelnya putus. Adanya hewan yang menyentuh jaringan maupun karena sedang adanya galian yang menyebabkan kabel tanah itu rusak. Kemudian kita harus menghemat energi listrik anak-anak karena bahannya itu terbatas ya anak-anak. Jadi kita harus menghematnya. Dan kita tahu bahwa setiap orang itu berhak untuk menggunakan energi listrik. Namun kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan energi listrik dengan bijak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ada beberapa contoh cara menghemat energi listrik. Yang pertama, memasang daya listrik di rumah sesuai dengan kebutuhan. Nanti coba tanya ke Bapak Ibu di rumah, berapa sih daya listrik yang dipasang di rumah kita, Pak, Bu? Ada bervariasi ya, anak sesuai dengan kebutuhan. Ada yang 450 watt, ada yang 900 watt, ada yang 1300 sesuai dengan kebutuhan di rumah masing-masing. Kemudian membatasi waktu menonton televisi. Nah, ketika sudah selesai menonton acara televisi ya segera matikan. Tuh. Kemudian mematikan kipas angin atau AC ketika udara sedang sejuk. Mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Nah, ini biasanya masih banyak sekali yang melanggar. Biasanya ketika ngecas HP, baterai HP sudah penuh, dicabut, namun lupa mencabut charger HP dari stop kontak. Nah, ini mulai nanti harus tertib anak-anak, supaya kita berperan dalam menghemat energi listrik. Kemudian jangan biarkan pengisi daya HP atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Nah, ini juga dihindari. Kemudian menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya kecil. Mengganti lampu dengan lampu hemat energi atau lampu LED yang nyala lampunya itu putih. Menggunakan alat elektronik secara bergantian. Dan memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi hingga sore hari. Nah, contohnya pagi hari ini. Ibu berada di dalam ruang kelas. Di sini sudah terang sekali anak-anak karena cahaya matahari sudah bisa masuk ke ruangan ini, jadi lampu di ruang kelas sudah Ibu padamkan. Jadi nanti dicek apakah di rumah kalian lampunya masih menyala pagi hari ini, segera matikan. Kemudian sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Energi alternatif atau yang kita kenal dengan energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari alam.
Sumber energi alternatif jumlahnya tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang cukup lama. Contohnya ada sinar matahari, arus air, angin, ombak laut, kotoran ternak, limbah pertanian, dan panas bumi. Nah, di sini Ibu akan mengambil satu sumber energi alternatif, yaitu sinar matahari. Sumber energi yang memanfaatkan sinar matahari itu dinamakan dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Peralatan yang digunakan berupa panel surya. Panel surya adalah lempengan logam yang mampu mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Nah, ini contoh panel surya yang ada di rumah penduduk. Namun di Jogja ini masih jarang sekali kita jumpai rumah-rumah penduduk yang menggunakan panel surya. Nah, logamnya tuh ini ya anak-anak, lempengan logam. Semakin banyak logam yang dirakit, maka semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Nah, ini ada skema penyaluran PLTS. Nah, ini jadi ada panel surya di atap rumah. Nah, ini panel suryanya. Panel surya ini menangkap energi matahari, ditangkap. Ini mataharinya ya anak-anak, ditangkap oleh panel surya, kemudian energi panas yang sudah ditangkap oleh panel surya tadi diubah menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik disimpan sementara di dalam baterai yang ada di panel surya. Kemudian energi listrik dialirkan melalui kabel-kabel listrik yang menghubungkan ke semua peralatan elektronik. Nah, ini kemudian dihubungkan ke mesin cuci, televisi, kompor listrik, kulkas. Ini juga ini komputer, ini televisi, AC dan sebagainya. Nah, peralatan listrik yang mendapatkan energi listrik ini dapat berfungsi sesuai dengan kegunaannya. Contoh penggunaan panel surya, ini ada penggunaan panel surya pada atap rumah. Kalau di Jogja masih jarang kita jumpai, bahkan mungkin belum ada. Kalaupun ada, masih ada 1-2 lah ya. Yang bisa kita lihat itu biasanya justru di hotel-hotel anak-anak. Tuh. Kemudian panel surya pada lampu penerangan jalan, ini panel suryanya. Dan panel surya pada lampu lalu lintas, ini panel surya. Kemudian panel surya pada alat hitung, kalkulator, ini anak-anak. Panel surya pada power bank atau alat pengisi daya baterai. Nah, ini power bank dengan panel surya. Nanti tinggal kalian jemur saja. Tidak usah dicas. Kemudian panel surya pada kamera pengawas atau CCTV. Ini panel surya pada lampu emergency, ini panel suryanya anak, ini tinggal dijemur juga. Kemudian ini ada percobaan sederhana pembuatan oven yang memanfaatkan panel surya, namun panel suryanya di sini diganti menggunakan aluminium foil. Ini contoh-contoh penggunaan panel surya. Nah, kiranya demikian saja penjelasan dari Ibu tentang energi listrik. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.